Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggil kita semua untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namanya dalam ibadah persekutuan di rumah kita masing-masing. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Katito STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikannya. Kita memuji Tuhan dari pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Jemaat, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudusnya, siapakah yang memanggil dan yang menolong kita? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam Mazmur responsorial. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kita memuji Tuhan dari pujian syukur PKJ 14 ayat 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian bahasa kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita dengan nyanyian pengakuan dosa. Tuhan
Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka mendengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan pujian Ku Tetap Setia. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan pujian Engkaulah segalanya bagiku. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersuka cita karena hari ini, hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan buat kami sebagai anak-anak-Mu. Kami kembali datang menyembah memuliakan nama-Mu, karena hanya Tuhanlah yang patut kami sembah dan agungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kemurahan dan pertolongan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang kami telah lewati. Oleh kemurahan dan kasih-Mu, kami boleh melakukan tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami masing-masing. Dan hari ini kami kembali diizinkan Tuhan untuk datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ibadah ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami
baik hamba-Mu yang Engkau utus pada saat ini pun kepada segenap umat-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami dengan baik, teristimewa untuk kami hidupi. Jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, agar ibadah ini boleh berlangsung di bawah tatanan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari pertama Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-29. Di bawah judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Keluarga besar Jemaat Telo di semua dapel, renungan kita hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 29. Kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam di Jemaat Korintus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Latar belakang perikop pembacaan kita pada saat ini adalah cara hidup masyarakat pada zaman Rasul Paulus. Ada kebiasaan rutin yang diadakan kelompok masyarakat tertentu, yaitu bertemu dalam acara makan bersama. Ada semacam perjamuan khusus yang disebut Eranos. Di dalam perjamuan itu setiap pesertanya membawa jatahnya masing-masing dari rumah mereka. Lalu dikumpulkan untuk disajikan dalam acara makan bersama. Agaknya gereja mula-mula mempunyai kebiasaan seperti itu. Sebuah perjamuan yang disebut perjamuan kasih. Semua anggota jemaat mula-mula datang ke perjamuan itu. Mereka membawa apa yang mereka dapat bawa. Kemudian makanan-makanan itu disatukan dan mereka duduk makan bersama. Itu adalah kebiasaan yang sangat menyenangkan dan sekaligus menjadi sarana untuk menciptakan persaudaraan dan memelihara persekutuan Kristen yang sejati. Karena mereka sungguh-sungguh mengalami kasih dan persaudaraan yang tulus dan makan dengan gembira dan penuh sukacita. Tetapi agaknya berbeda dengan jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Bahkan bisa dikatakan bertolak belakang dengan cara hidup jemaat mula-mula. Segala hal dalam perjamuan kasih berlangsung dengan salah dan sangat dan amat menyedihkan. Karena orang berada tidak memiliki kemurahan hati untuk berbagi bagi anggota jemaat yang kurang beruntung atau orang yang tidak punya. Tentunya orang berada bisa membawa banyak dan orang-orang miskin membawa sedikit. Bahkan para budak hampir tidak dapat membawa apa-apa. Pada waktu itu anggota masyarakat di Korintus terdiri dari beberapa lapisan masyarakat atau lapisan sosial. Pertama-tama adalah orang-orang merdeka, ada orang-orang budak, orang-orang Yunani, kaum barbar, masyarakat yang tidak berbahasa Yunani, orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, warga Romawi. Kemudian ada sekelompok kecil orang yang tidak punya hak hukum atau tidak punya perlindungan hukum. Ada orang-orang beradab dan ada kaum yang tidak beradab. Sudah bisa kita bayangkan atau bisa kita duga bagaimana lapisan sosial jemaat di Korintus pada waktu itu. Banyak di antara mereka berasal dari golongan yang tidak punya atau orang miskin. Mungkin itu juga yang menyebabkan orang-orang berada atau orang kaya tidak membagikan makanannya kepada orang-orang miskin karena jumlahnya agak banyak. Sehingga mereka makan makanannya dalam kelompok-kelompok kecil secara eksklusif atau secara tertutup. Rupanya keadaan ini sangat mengusik atau sangat mengganggu Rasul Paulus. Sehingga ia mencela dan menegur dengan keras jemaat yang ada di Korintus, katanya, pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi keburukan. Ayat 17 bacaan kita tadi. Bila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Ayat 18. Apabila kamu berkumpul, kamu berkumpul bukan makan untuk perjamuan Tuhan. Sebab kamu tidak makan bersama,
ada yang memakan makanannya lebih dahulu, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ayat 21. Dalam ayat 22, Rasul Paulus marah, katanya, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-27, Rasul Paulus menjelaskan arti perjamuan kudus yang telah diterima dari Yesus. Katanya, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, sewaktu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan dalam sakramen perjamuan kudus bagi pengikut Yesus bukan hanya cara untuk mengenang, melainkan juga demi sebuah hubungan yang hidup dengan Kristus. Jadi kita mempunyai hubungan yang hidup, bukan hubungan yang mati. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan itu tidak punya arti apa-apa. Tidak punya makna apa-apa, selain mungkin hanya bisa mengenyangkan. Tetapi setiap kekasih Yesus atau setiap pengikut Kristus, roti yang dipecah-pecahkan itu, kita diingatkan dan memperingati bahwa Kristus terkoyak tubuhnya di atas salib untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Kemudian frasa cawan ini, kata Yesus adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Allah memilih dan mendatangi umat Israel dan secara istimewa menjadi Allah mereka. Tetapi dengan sebuah syarat, bahwa agar hubungan ini tetap bertahan, umat Israel harus memelihara dan menaati hukum-hukumnya. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi kenyataannya umat Israel jatuh bangun dalam perjalanan hidupnya sebagai umat Allah. Bahkan ia bisa dikatakan gagal dalam menaati dan memelihara hukum Tuhan. Sehingga mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Karena Israel tidak taat, bahkan berkali-kali membelakangi Allah. Tetapi melalui Yesus, sebuah hubungan yang baru dibuka bagi umat manusia. Hubungannya bergantung bukan pada hukum, melainkan pada kasih. Bergantung bukan pada kemampuan, kesanggupan manusia untuk menaati dan memelihara hukum. Karena memang kenyataannya tidak seorang pun manusia yang dapat memelihara hukum dengan sempurna. Tetapi ia bergantung pada anugerah Allah dengan cuma-cuma
diberikan kepada umat manusia melalui Yesus. Di bawah perjanjian lama, seorang manusia tidak dapat berbuat apa-apa karena ia gagal memelihara hukum secara sempurna. Di bawah perjanjian baru, setiap pengikut Yesus datang kepada Allah seperti seorang anak datang kepada ayahnya. Hubungan yang baru ini dimungkinkan hanya karena harganya telah dibayar oleh Yesus melalui nyawa Yesus. Dalam Ulangan Ulangan pasal 12 ayat 23, darah berarti nyawa. Setiap kali kita minum anggur dalam perjamuan kudus, kita mengenang dan memperingati kembali bahwa Yesus Kristus rela mengorbankan nyawanya atau mencurahkan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Untuk menebus dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Hal ini harus terus-menerus diingatkan kepada setiap pengikut Yesus. Sebagaimana perintah Yesus, perbuatlah ini sebagai peringatan. Di mana kita memperingati peristiwa kemerdekaan kita dari perbudakan dosa oleh pengorbanan Yesus di Golgota. Kita bisa bandingkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 kita rayakan sebagai hari kemerdekaan. Begitu juga sebenarnya ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita memperingati hari kemerdekaan di mana kita dimerdekakan dari kuasa dosa melalui pengorbanan Yesus di atas salib. Selanjutnya dalam ayat 27 sampai 29 kita diperingatkan untuk menjaga kekudusan perjamuan kudus. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 7 dari pembacaan kita pada saat ini. Apa yang dimaksud dengan orang yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan? Yang pertama adalah orang yang tidak menyadari makna dan simbol-simbol dari apa makna roti dan anggur itu. Artinya orang-orang yang tidak mengerti makna roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Yang kedua adalah orang yang tidak menyadari bahwa jemaat secara keseluruhan adalah tubuh Kristus. Karena itu setiap pengikut Kristus yang di dalam hatinya terdapat kebencian, kekesalan, rasa penghinaan terhadap sesamanya, atau berkanjang di dalam dosa, artinya orang yang sudah tahu bahwa ia sedang melakukan dosa, tetapi tidak mau bertobat. Orang seperti itu sebenarnya diingatkan supaya menjaga kehormatan atau menjaga kekudusan perjamuan kudus, dan diharapkan tidak ikut perjamuan kudus. Sebab bacaan kita mengingatkan kita harus menjaga kekudusan perjamuan kudus, dan
Kalau tidak, itu akan mendatangkan dosa bagi kita. Tentunya mungkin ada di antara kita yang bertanya, atau kita semua tidak ada yang luput dari dosa. Siapa yang luput dari dosa di antara kita? Tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita semua penuh dengan lumuran dosa. Tetapi kalau kita menyesali dosa-dosa kita dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kepada kita lah diperuntukkan pengorbanan Yesus. Dan justru kita dipanggil untuk melakukan peringatan, atau sebagaimana disampaikan Yesus, perbuatlah ini sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus dengan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus berkorban diri di atas salib untuk menebus dosa setiap umat manusia. Dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dia beroleh pengampunan dan memperoleh hidup abadi. Ini yang terus-menerus dilakukan dalam perjamuan kudus dan dilakukan secara berkali-kali. Berbeda dengan sakramen baptisan kudus, itu satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi perjamuan kudus dilakukan berulang-ulang sebagai peringatan untuk selalu memperingati kematian Yesus di atas salib dalam rangka membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Terpujilah Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung selalu memelihara kehidupan kita. Kita merespon firman Tuhan dengan pujian, jadikan aku istana cintamu. Kau curahkan cintamu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah disampaikan kepada warga jemaat Tello bahwa pada hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan karena itu dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Agar melalui perjamuan kudus kita sungguh-sungguh memperoleh penghiburan yang menguatkan iman kita, maka hendaklah kita dengan segala kerendahan hati menyerahkan diri kepada kasih karunia Allah, mengaku segala dosa dan kelemahan kita, agar ia melayakkan kita mengambil bagian dalam persekutuan kasih-Nya melalui tanda-tanda sakramen. Untuk itu, mari kita mendengarkan arti dan makna perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana telah kita dengar bahwa perjamuan kudus adalah perintah Yesus, maka dengarkanlah sekarang arti dan makna perjamuan kudus itu. Demikian, Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus adalah Tuhan yang telah merendahkan diri menjadi manusia, sama dengan kita kecuali dosa. Sebagai manusia sejati, ia layak menjadi korban tebusan bagi dosa manusia, sehingga ia merelakan dirinya menggantikan manusia memenuhi tuntutan keadilan Allah, yakni menanggung hukuman dosa yaitu maut. Dengan matinya, ia telah berjuang melawan dosa yaitu maut, dan oleh kuasa Allah, ia menang, sehingga pada hari ketiga ia bangkit dari kematian. Kemenangannya atas maut telah memberi kemuliaan kepadanya dan mendorong segala makhluk dan manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengorbanan Yesus dan kemenangannya atas maut telah menjadi jaminan hidup dan keselamatan kekal bagi setiap orang yang oleh karena iman menyerahkan diri menjadi milik Allah dan mempersekutukan dirinya dengan Yesus Kristus. Agar setiap orang menjadi umat-Nya yang selalu mengalami persekutuan dengan dirinya, Yesus telah menetapkan satu tanda peringatan yang dapat dilakukan oleh murid-murid-Nya, yaitu makan roti dan minum anggur dalam satu perjamuan yang dikuduskan. Oleh karena itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, hendaklah kita menerimanya menjadi tanda bahwa melalui Roh Kudus kita terpelihara dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan karena itu menjadi tanda jaminan kepastian
penebusan dosa dan keselamatan bagi kita. Selain itu menjadi tanda bahwa oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, kita semua yang hidup dan yang sudah mati dalam Tuhan sama-sama menantikan keselamatan kekal yang telah disediakan oleh Yesus Kristus dalam rumah Bapa. Dan dengan demikian menjadi pengikat persekutuan yang kita alami dalam kasih. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu merendahkan diri sambil mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, sehingga kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun demikian, karena kami yakin akan anugerah pengampunan yang Engkau jaminkan melalui Yesus Kristus, maka kami mohon kuduskanlah kami dan layakkanlah kami untuk masuk dalam persekutuan kasih dalam menerima sakramen perjamuan kudus, agar iman dan pengharapan kami kepadamu dikuatkan, sehingga hidup kami dapat dibaktikan bagi kemuliaan nama-Mu dalam Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap keluarga besar Jemaat Tirlo, karena segala perkara telah sedia, mari kita sama-sama masuk akta perjamuan kudus. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ 46 ayat yang pertama, dari kungkungan kelam, ya Tuhanku. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Ambillah dan makanlah.
Cawan yang atasnya kita ucap syukur ini adalah persekutuan kita dalam darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab walaupun keadaan yang sulit pada saat ini, kita merayakan perjamuan kudus tidak seperti biasa. Kita dipandu melalui YouTube ini. Kita rayakan di rumah kita masing-masing dan patut kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita masih diizinkan Tuhan untuk merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan kepada kita untuk menaikkan doa sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita masih diizinkan untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung akan selalu memelihara hidupmu, akan menjaga keluar masukmu. Kita menutup perjamuan ini dengan kembali melakukan pujian dari PKJ 46 ayat yang pertama. Tuhanku
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita disegarkan dan dikuatkan melalui perjamuan kudus, maka patut kita mengucap syukur dan masing-masing berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kami boleh bersama-sama, walau secara terpisah, tetapi kami bersama-sama mengamini, meyakini melalui perjamuan kudus yang kami selenggarakan hari ini, boleh kembali memperingati dan kami diingatkan bahwa Yesus telah berkorban diri, tubuh terkoyak di atas salib, darah tercurah di atas salib, untuk menjadi tebusan dosa umat manusia, dalam rangka membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Karena itu kami patut mengucap syukur, dan kami kembali memperingati hari kemerdekaan kami, di mana Yesus memerdekakan kami dari kuasa dosa dan maut. Peliharakanlah tiap umatmu, agar tidak ada di antara kami menghambakan diri kepada dosa, tetapi kami menghambakan diri kepada kebenaran Allah. Ya Tuhan, jaga lindungi setiap kami. Jauhkan sakit penyakit malapetaka, dan sejahtera Allah selalu masuk dalam keluarga-keluarga umat-Mu. Kami mohon. Ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan kami. Kami sampaikan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Untuk satu dalam pengakuan iman rasuli, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bapakku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk mengucap syukur dalam doa sepat. Kita berdoa. Bapa di sorga, layak namamu ditinggikan, diagungkan dalam kehidupan kami. Kami menyaksikan kebesaran dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, mengingatkan kami bahwa hubungan baru telah dibuka di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kiranya firman-Mu yang Kau meteraikan dalam hati kami masing-masing, agar dalam hidup kami selalu menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, penuh sukacita. Sebab Tuhan sudah menyelamatkan kami, membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut, melalui pengorbanan Yesus di atas Golgota. Berkati segenap anak-anak-Mu, semua anggota jemaat-Mu di Jemaat Tello. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami masing-masing, Allah selalu menolong dan menopang kami, umat-Mu dalam pekerjaannya, sebagai bapa, sebagai ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Allah memelihara dalam kehidupan kami setiap hari. Lewat pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan pun memberkati, sehingga melalui pekerjaan umat-Mu, baik itu sebagai TNI Polri, sebagai ASN, baik sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, apapun tugas pekerjaan umat-Mu yang berkenan kepadamu, Allah berkenan memberkati, sehingga sungguh-sungguh boleh membawa rezeki dalam keluarga-keluarga umat-Mu. Dan taulah kami bahwa Allah setia memelihara kehidupan kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk mencari dan menemukan pekerjaan. Allah membuka jalan sehingga saatnya mereka menemukan pekerjaan. Bahkan Tuhan berkenan sehingga mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kami mohon, kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang masih duduk dalam bangku pendidikan. Allah pun berkenan memberkati, memberikan semangat juang, sehingga mereka tidak pernah putus asa. Tuhan adalah sumber hikmat dan segala pengetahuan. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi mereka, terkhusus pada saat ini dalam masa-masa sulit. Kiranya Tuhan memampukan mereka belajar secara mandiri, dan makin hari mereka makin bertambah-tambah pengetahuan. Kami mohon, Bapa di sorga, berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia.
dalam masa-masa tua mereka. Kiranya Tuhan saja yang selalu menjadi sumber kekuatan, sehingga mereka kuat sehat di bawah kuasa dan kemurahan Tuhan. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Allah mengenal anak-anak-Mu yang sedang bergumul melawan penyakit. Hamba-Mu Bapak Penatua Simon Sangka yang Tuhan tahu sedang bergumul melawan penyakit. Tuhan pulihkan, kuatkan ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh pulih sembuh berkat kemurahan Tuhan. Begitu juga kekasih kami Bapak Sandalinggi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Allah berkenan menjamah dan memulihkan, memberkati tangan-tangan dokter dan perawat, memberkati obat, makanan, dan air minum, serta semua sarana yang digunakan, memberkati keluarga yang merawat, sehingga saatnya saudara kami kembali dari rumah sakit dengan penuh sukacita. Kami percaya Engkau mengasihi, Engkau juga akan melepaskan dan membebaskan dari penyakitnya. Dan mungkin masih ada anggota jemaat yang lain yang sedang bergumul melawan penyakit. Allah berkenan untuk menolong dan menopang mereka, sehingga boleh melewati masa-masa perjuangan, khususnya sakit penyakit. Terkhusus saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, Allah menopang dan menguatkan sehingga mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dengan segala selamat. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kami percaya bahwa ulang tahun adalah anugerah daripada-Mu, dan dengan bertambahnya umur mereka, kiranya mereka bertambah-tambah hikmat dan selalu tahu mensyukuri berkat kemurahan Tuhan. Dan biarlah sukses selalu menyertai mereka. Bapa di surga, kami bawa kepada-Mu semua pergumulan-pergumulan kehidupan umat-Mu. Tuhan paling mengenal setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan juga mengubah pergumulan-pergumulan mereka menjadi sebuah sukacita. Kami mohon. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami bawa kepada-Mu pemerintah kami, Bapak Presiden bersama Wakil Presiden dan segenap aparat negara. Kiranya Allah berkenan memampukan mereka, memberikan roh hikmat, sehingga mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terkhusus dalam waktu dekat, di beberapa daerah, kabupaten kota, akan diadakan pemilihan kepala daerah. Kami mohon kiranya Tuhan menunjuk pemimpin-pemimpin yang berkenan kepada-Mu, termasuk kami di kota Makassar, agar mereka boleh menerima amanah, tanggung jawab dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Dan di seluruh pesisir Nusantara akan selalu dinaikkan puji-pujian dan hormat hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ya Allah yang ada dalam sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Diberkatilah semua majelis gereja yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, pianis, kantoria, dan tim multimedia yang meliputi ibadah ini, dan segenap anggota jemaat yang mengikuti ibadah dan sakramen perjamuan kudus hari ini. Kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami, dan kami selalu memuliakan Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Dengarkan seruan doa ungkapan syukur kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu hanya melalui sebuah nama, melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-14. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan persembahan syukur, "Ku bawa syukurku." Bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Untuk doa persembahan, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita respon persembahan dengan melakukan pujian, "Hidup ini adalah kesempatan." Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Karena itu jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah amanat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Untuk menjalani dan untuk mengakhiri ibadah ini. Dan menyanyikan pujian PKJ 184 ayat yang pertama. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Atas nama seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito yang sudah melakukan pelayanan. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik akan senantiasa menyertai di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia ini. Kita masuk dalam nyanyian penutup dengan pujian Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia